Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, yakni terdiri atas 3 anggota. Yang pertama adalah saya, Neresa Kurinava, kemudian Reza Istuprastio, dan yang terakhir adalah Ina Natul Fitria. Di sini kami akan membahas di mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, kita akan membahas tentang wawasan Nusantara. Apa sih wawasan Nusantara itu? Gak usah berlama-lama, mari kita berdiskusi. Table of content. Nah, nanti kita akan membahas tentang pengertian wawasan Nusantara, fungsi dan tujuan wawasan Nusantara, kedudukan wawasan Nusantara, latar belakang konsepsi Nusantara, dan yang terakhir adalah implementasi perwujudan wawasan Nusantara. Oke, yang pertama adalah pengertian wawasan Nusantara. Secara etimologis, wawasan Nusantara berasal dari kata wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas, yakni berasal dari bahasa Jawa yang berarti pandangan, tinjauan, dan penglihatan indrawi. Maksudnya ini wawasan itu adalah pandangan tinjauan, kemudian penglihatan, dan tanggap indrawi. Wawasan ini juga berarti cara pandang dan cara melihat. Kemudian Nusantara. Nusantara berasal dari kata nusa dan antara. Nusa di sini artinya adalah pulau atau kesatuan kepulauan, dan antara di sini artinya adalah menunjukkan letak antara dua unsur. Jadi, wawasan Nusantara itu adalah kesatuan yang terletak antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Berdasarkan pengertian modern kata Nusantara, digunakan sebagai pengganti nama Indonesia. Jadi biasanya kalau kita mendengarkan kata Nusantara, berarti itu adalah Indonesia. Kemudian, sedangkan menurut terminologis, wawasan Nusantara menurut beberapa pendapat, yakni salah satunya adalah menurut Profesor Dr. Wan Usman, yakni wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Selanjutnya adalah fungsi dan tujuan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, tujuannya yaitu wawasan Nusantara bertujuan untuk mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada daripada kepentingan individu, kelompok, suku, bangsa, atau daerah. Kemudian kepentingan tersebut tetap dihormati, diakui, dan dipenuhi selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional atau kepentingan masyarakat banyak. Selanjutnya adalah kedudukan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara ini berkedudukan sebagai visi bangsa. Wawasan Nusantara ini merupakan visi bangsa yang bersangkutan dalam menuju masa depan. Visi bangsa Indonesia sesuai dengan konsep wawasan Nusantara, yakni menjadi bangsa yang satu dengan wilayah satu dan utuh pula. Tidak ada perpecahan di kedudukan wawasan Nusantara ini. Kemudian kedudukan wawasan Nusantara sebagai salah satu konsepsi ketatanegaraan Republik Indonesia. Dalam paradigma nasional, kedudukan wawasan Nusantara sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila sebagai falsafah.
Ideologi, bangsa, dan dasar negara berkedudukan sebagai landasan ideal. Nomor 2, UUD 1945 adalah landasan konstitusi negara yang berkedudukan sebagai landasan konstitusional. Kemudian, yang ketiga yaitu sebagai visi nasional yang berkedudukan sebagai landasan visional. Yang keempat adalah ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional yang berkedudukan sebagai landasan konsepsional. Nah, itu penjelasan dari saya mulai dari pengertian, fungsi dan tujuan, dan kedudukan wawasan Nusantara. Poin selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Reza Suprastio. Kepadanya dipersilahkan. Oke, saya Reza Suprastio. Pada poin 4 ini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa sih latar belakang konsepsi Nusantara. Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia dikembangkan berdasarkan latar belakang filosofi sebagai berikut. Yang pertama adalah latar belakang falsafah Pancasila, latar belakang aspek kewilayahan Nusantara, yang ketiga adalah latar belakang aspek sosial budaya, dan yang terakhir adalah latar belakang aspek kesejarahan. Yang pertama yaitu latar belakang falsafah Pancasila. Wawasan Nusantara dikembangkan berdasarkan falsafah Pancasila yang mengandung nilai-nilai keimanan dan ketakwaan, keadilan dan keberadaban, persatuan dan kesatuan, musyawarah untuk mencapai mufakat, serta kesejahteraan guna menciptakan suasana damai dan tentram, menuju kebahagiaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia dari generasi ke generasi. Lalu, latar belakang aspek kewilayahan Nusantara, yaitu kondisi objektif geografi Indonesia terletak pada posisi silang yang strategis dan memiliki karakteristik yang berbeda dengan negara lain. Hal tersebut menjadi aspek yang melatar belakangi Indonesia mengandung beraneka ragam kekayaan alam baik di dalam maupun di atas permukaan bumi, hingga potensi di udara dan ruang antariksa. Tak hanya itu, ada juga aspek jumlah penduduk yang besar yang terdiri atas berbagai suku yang masing-masing memiliki budaya, adat istiadat atau tradisi, dan pola kehidupan yang beraneka ragam. Selanjutnya adalah latar belakang aspek sosbud atau sosial budaya, yaitu wawasan Nusantara juga dikembangkan berdasarkan kondisi objektif bangsa Indonesia yang beraneka ragam budaya, adat istiadat, agama, dan bahasa, serta sistem masyarakat dan organisasi kemasyarakatannya. Kepemilikan itu merupakan warisan yang diterima secara emosional dan bersifat mengikat secara kuat dan dalam. Karena itu, sangat sensitif sifatnya. Lalu faktor-faktor negatif secara sosial budaya dapat menimbulkan disintegrasi atau perpecahan bangsa secara bersama-sama oleh seluruh rakyat Indonesia. Oleh karenanya, harus diupayakan untuk dihilangkan. Selanjutnya adalah latar belakang aspek kesejarahan. Bangsa Indonesia lahir atas perjalanan sejarah yang sangat-sangat panjang. Sedangkan semangat kebangsaan untuk menjadi bangsa yang merdeka ditandai dengan lahirnya organisasi Budi Utomo. Proklamasi 17 Agustus 1945 merupakan buah perjuangan yang dilandasi semangat tersebut. Oleh karena itu, semangat kebangsaan yang telah dibangun susah payah oleh generasi terdahulu seharusnya dapat tetap terpelihara dan dipertahankan oleh generasi saat ini. Wawasan Nusantara dikembangkan berdasarkan aspek kesejarahan atas dasar pengalaman sejarah yang tidak menerima terulangnya perpecahan dalam lingkungan bangsa dan negara Indonesia. Di poin 5 ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang implementasi perwujudan dari wawasan Nusantara itu sendiri. Yang pertama adalah implementasi dalam bidang ekonomi, yang kedua implementasi dalam bidang politik, yang ketiga implementasi dalam kehidupan sosial, dan yang terakhir adalah implementasi dalam kehidupan pertahanan dan keamanan. Selanjutnya, pembahasan tentang implementasi wawasan Nusantara dalam bidang ekonomi.
Dalam bidang ekonomi, implementasi wawasan Nusantara akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin kesejahteraan dan mencerminkan pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Prinsip-prinsip implementasi wawasan Nusantara dalam bidang ekonomi yaitu yang pertama adalah kekayaan di wilayah Nusantara, baik potensial maupun efektif. Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah. Yang ketiga adalah kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara diselenggarakan sebagai usaha bersama dengan asas kekeluargaan dalam sistem ekonomi kerakyatan untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Yang kedua adalah implementasi wawasan Nusantara dalam bidang politik. Ada beberapa hal yang diperhatikan dalam mengimplementasikan wawasan Nusantara, yaitu yang pertama adalah pelaksanaan kehidupan politik yang diatur dalam undang-undang. Yang kedua adalah pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang ketiga adalah mengembangkan sikap hak asasi manusia dan sikap pluralisme untuk mempersatukan berbagai suku, agama, dan bahasa yang berbeda-beda. Yang keempat adalah memperkuat komitmen politik terhadap partai politik dan lembaga pemerintahan untuk meningkatkan semangat kebangsaan dan kesatuan. Yang terakhir adalah meningkatkan peran Indonesia dalam kancah internasional dan memperkuat korps diplomatik sebagai upaya penjagaan wilayah Indonesia, terutama pulau-pulau terluar dan pulau kosong. Yang selanjutnya adalah implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kehidupan sosial yaitu yang pertama adalah mengembangkan kehidupan bangsa yang serasi antara masyarakat yang berbeda dari segi budaya, status sosial maupun daerah yang berbeda. Contohnya dengan pemerataan pendidikan di semua daerah dan program wajib belajar harus diprioritaskan bagi daerah tertinggal. Yang selanjutnya adalah pengembangan budaya Indonesia untuk melestarikan kekayaan Indonesia, serta dapat dijadikan kegiatan pariwisata yang memberi sumber pendapatan nasional maupun daerah. Contohnya, dengan pelestarian budaya, pengembangan museum, dan cagar budaya. Selanjutnya adalah implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan negara. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kehidupan pertahanan dan keamanan yaitu yang pertama adalah kegiatan pembangunan pertahanan dan keamanan harus memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk berperan aktif. Yang kedua adalah membangun rasa persatuan sehingga ancaman suatu daerah atau pulau juga menjadi ancaman bagi daerah lain. Yang ketiga adalah membangun TNI atau Tentara Nasional Indonesia yang profesional serta menyediakan sarana dan prasarana yang memadai bagi kegiatan pengamatan wilayah Indonesia, terutama pulau dan wilayah terluar di Indonesia. Terima kasih. Saya minta maaf bila penjelasan saya terlalu cepat dan mewakili teman-teman kelompok saya mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya bila ada kurang dan lebihnya. Bila ada pertanyaan silakan bertanya. Lalu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.